Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menanam tanaman bunga bougainville agar subur dan berbunga lebat. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah tanaman bunga bougainville yang berwarna merah ya. Karena corak bunga bougainville sendiri itu bermacam-macam, ada yang ungu, ada yang putih, ada yang kuning, orange, pink, dan ini merah. Seperti teman-teman ketahui bahwa bunga bougainville ini tergolong cukup mudah untuk ditanam ya. Di mana saja, kadang di pinggir jalan kita temuin bunga bougainville, bahkan depan perkantoran itu kadang sangat besar dan bunganya lebat. Tapi siapa sangka kalau tanaman bunga bougainville ini, kalau kita tidak bisa melakukan pemupukannya optimal, maka bunganya tidak lebat. Bahkan kadang saya ngelihat itu ya, di perkantoran itu bunganya atau tanamannya itu sudah setinggi pohon mangga, itu daunnya itu tidak kelihatan, yang bahkan kelihatan itu lebih dominan ke bunganya. Jadi hampir seluruh tanaman itu isinya bunga-bunga bougainville. Wah, cantik sekali. Apalagi nanti kalau sudah mulai subur, bisa disambung pucuk dengan warna yang lain. Jadi dalam satu tanaman itu berwarna-warni bunganya, ada yang merah, pink, ada yang oranye, putih, dan lain sebagainya. Itu akan lebih indah lagi tentunya. Itu nanti saya akan kupas tuntas ya per video, mulai dari pemindahan pot, lalu pemupukan, pemangkasan, sampai akhirnya nanti saya bikin video ya, tutorial cara sambung sisip untuk bunga bougainville agar warnanya bermacam-macam dalam satu pohon. Nah, seperti teman-teman lihat sendiri, ini adalah tanaman bunga bougainville yang baru saya beli. Jadi masih dalam polybag seperti ini. Nantinya akan saya pindahkan di pot yang lebih besar, karena tentunya untuk mendapatkan tanaman atau pohon yang besar itu kita butuh dari pot yang berukuran cukup besar pula. Misalkan di pot yang berukuran 5 atau 6. Nah, langsung aja ya. Ini saya sudah siapkan. Nah, itu dia. Ini saya sudah siapkan pot ukuran 6. Sebenarnya ini pot ini saya gunakan nantinya untuk tanaman mangga atau tabulang pot mangga ya. Karena potnya udah begitu besar. Tapi karena saya ingin mendapatkan dari tanaman bunga bougainville yang besar dan berbunga banyak, lebat, serta indah, makanya saya pakai untuk tanaman bougainville yang baru saya beli ini. Nah, untuk awal bunga bougainville yang masih belum begitu besar itu membutuhkan para-para atau penyangga seperti ini. Misalkan ini dari kulit bambu ya, yang dibentuk sedemikian rupa. Ini dari tukang tanaman ya, dibentuk. Karena kenapa? Karena untuk tanaman bunga bougainville ini tangkai-tangkai dari tunasnya, dari tangkai pohonnya itu cenderung merambat. Karena tanaman bougainville yang masih muda itu dia butuh para-para atau penopang kayu agar tidak rebah. Karena tunas-tunas barunya itu yang masih kecil biasanya dia akan lemas ke bawah. Maka dari itu nantinya itu harus diikatkan pada penopang seperti ini. Makanya pada pot yang baru ini, nah ini dia, saya bentuk dari bambu sedemikian rupa lah ya. Saya bikin. Nah, ini dari bambu yang saya belah 4. Kemudian kita dekatkan yuk. Kemudian bawahnya itu saya ikatkan dengan sebuah plastik agar awet. Jadi kalau terkena air itu tidak cepat rapuh ya. Lalu saya ikatkan ke samping dinding pot. Ini dia. Nah, itu dia. Ini kabel tis ya. Ini saya lubang, lalu saya ikatkan dengan kabel tis. Saya ikat ada 4. Ini saya ikatkan ada 4 bambu ya. 1, lalu 2, 3, dan 4. Saya semuanya saya ikatkan ya.
Lalu pada dinding-dinding bambu ini, nah ini saya tancapkan paku triplek ya, nih. Itu luarnya ini 1, 2, terus sampai ke atas. Nah ini ya, terus sampai ke atas ya, sampai ke atas. Nah itu dia. Lalu jangan lupa dicat, bisa dipernis atau dicat agar awet. Karena kalau tidak, biasanya bambunya akan cepat lapuk dan kropos. Seperti itu ya. Nanti ini saya ikatkan, paku-paku ini nanti saya ikatkan dengan benang. Nah ini benang yang biasa buat untuk pertukangan ya. Nanti saya ikatkan sebagai alat penopang untuk tanaman bunga bougainvillea. Nah seperti itu ya, paham ya. Nanti lihat sampai akhir video ya, biar paham. Oke. Oke guys, sekarang kita buka dari polybagnya. Nah ini kita robek. Ingat ya, untuk pemindahan ke pot yang lebih besar itu haruslah jangan disiram dulu, minimal sehari sebelumnya jangan kita siram. Kenapa? Agar akarnya tidak rusak pada saat nanti pemindahan pot. Karena kalau disiram biasanya media tanam bawaan atau yang awal itu pada pecah ya. Nanti akarnya akan cepat atau mudah putus pada saat pemindahan. Dan kalau akarnya udah putus, maka itu akan cukup membahayakan buat tanaman. Nantinya bisa terjadi layu ataupun kerdil. Oke ya. Sekarang kita copot ini alat penopangnya. Nah ini ya guys, alat penopangnya yang terbuat dari bambu bawaan dari tukang tanaman itu udah saya copotin. Dan ini hasil apabila tidak menggunakan alat penopang. Nah ini nanti seperti ini misalkan nih, ini tunas ya, tunas baru atau tangkai-tangkai dari tanaman bougainville. Ini kalau semakin panjang kita lepas, nah dia akan turun ke bawah. Begitu pula nanti sebelah sini dan banyak lagi nanti akan turun ke bawah semua. Dan itu akan mengurangi nilai estetika kalau kita tidak rambatkan ke alat penopang. Ya itulah gunanya alat penopang ya. Kecuali nanti kalau tanamannya udah sebesar pohon mangga yang udah tinggi, itu tidak perlu lagi alat penopang karena nih batangnya atau tangkai-tangkainya akan udah besar ya. Jadi tidak akan turun ke bawah. Oke, sekarang kita langsung melakukan pemindahan ya. Nah, ini media tanam bawaan itu dari sekam mentah. Kita kurangin aja ya. Kenapa? Karena sekam mentah ini untuk apabila jangka panjang itu akan terjadi pembusukan. Nah, pembusukan itu yang nantinya akan membuat tanaman bougainville ini akan gampang atau mudah terserang penyakit, misalkan busuk akar atau busuk batang. Nah, makanya kita kurangin ya. Tapi ingat, jangan sampai putus akarnya. Oke, yuk kita coba pindahin ya. Nah, oke ya. Lalu kita goyang-goyangkan seperti ini. Kita tidak bisa membuang semua, tapi setidaknya kita mengurangi dari sekam mentah ini. Karena kita akan menggunakan media tanam yang baru, yaitu campuran dari sekam bakar, kompos, pupuk kandang, dan tanah. Perbandingannya 1:1:1 ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau repot, beli aja ya media tanamnya, ada di tukang tanaman. Jadi kita lebih praktis. Dijual di tukang tanaman biasanya ukuran 5 kilo satu pack itu sekitar harganya 25.000 ya. Ini dia media tanam udah saya siapkan di bawah ya, bagian paling dasar itu setengahnya dulu. Ini, nah ini sekam bakar, pupuk kandang, kompos, dan tanah. 1:1 ya, 1:1:1 dan banding 1 rata semua. Kalau udah kita taruh di bawah untuk sebagai alas dasar agar tanamannya tidak tenggelam.
baru kita pindahkan ke sini, lalu samping-sampingnya baru kita isi dengan media tanam yang baru. Oke, sekarang kita pindahkan ya. Nah, kalau udah begini baru kita isi dengan media tanam yang baru ya guys. Oke, dan kemana-mana. Oke ya, kita tambahkan media tanamnya di samping-samping dari sisi pot yang kosong ini ya, agar akarnya atau tanaman bagian bawah ini tertimbun. Oke. Oke ya, sekarang kita akan menimbun nih bagian bawahnya ini agar akarnya tertimbun, jadi tidak goyang nanti pohonnya. Oke. Kita masukkan pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nah, oke guys, ini sudah rata ya. Sekarang kita padatkan. Kita luruskan dulu pohonnya, kemudian kita padatkan agar tidak miring. Seperti ini ya. Jadi media tanamnya padat. Pada saat disiram pun tanaman tidak akan miring ke kanan atau kiri, jadi tetap kokoh lurus ke atas. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita bikin ya para-para atau alat penopang untuk tanaman bougainville ini agar tidak batangnya tidak turun ke bawah. Yaitu kita akan mengikatnya dengan benang ya. Yuk. Nah, seperti ini ya, bagian paku yang udah kita bikin ya, udah kita tancapkan dengan paku triplek ya. Kita ikat seperti ini, kita ikat. Kalau udah, kita kelilingin ke bambu ini di sekitar tanaman bunga bougainville-nya. Nah, kita ikat. Oke, sekarang kita kelilingin ya. Nah, ini muter samping sini, lalu keliling ke belakang, lalu ke samping sini. Nah, jadi seperti ini ya guys. Ini sudah saya ikatkan. Nah, ini tali-talinya saya ikatkan ke masing-masing paku, lalu diikatkan dari mulai paling pertengahan bawah terus ini sampai ke atas ya. Jadi seperti menara Eiffel. Nah, seperti ini sampai paling atas ini. Oke ya, seperti itu. Nantinya ini seperti ini misalkan. Nah ini bunganya dia tidak akan jatuh ke bawah, tapi cukup ditempelkan ke benangnya. Nanti kalau dia udah mulai panjang dan rimbun, kita bisa ikatkan salah satu dari dahannya atau tangkainya ya. Jadi tidak akan, walaupun tertiup angin, tidak akan turun ke bawah. Seperti itu. Bagus ya. Lalu seperti apa kelanjutannya? Nanti setelah pemindahan pot ini, saya akan langsung berikan dari pupuk organik. Pupuk organik seperti apa, cara pemberian seperti apa, dosisnya seperti apa, tunggu di video berikutnya ya. Ini saya baru awal aja pemindahan ke pot yang baru. Untuk cara perawatannya, pemangkasannya, penyinarannya, pemupukannya, semua komplit nanti di video selanjutnya, agar tanaman ini semakin penuh dengan bunga-bunga. Oke, jangan lupa makanya subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi setiap video terbaru saya. Jadi teman-teman bisa tahu ya komplit cara perawatan dari bunga bougainville ini. Oke. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist.
Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai, sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.